Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang jarang diketahui dalam sholat berjamaah. Nah, selain ketentuan-ketentuan umum yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat beberapa aspek lain yang mungkin jarang diperhatikan dalam sholat berjamaah. Nah, dalam sholat berjamaah, banyak orang yang tidak tahu atau belum tahu atau jarang tahu tentang makna gerakan-gerakan sholat. Nah, makna gerakan-gerakan sholat ini yang pertama ada gerakan takbiratul ihram. Gerakan pertama saat sholat yaitu takbiratul ihram. Gerakan ini mengangkat kedua tangan. Makna dari gerakan tersebut yaitu menunjukkan bahwa seorang hamba itu seakan-akan tenggelam dalam lautan kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan. Yang kedua yaitu ada gerakan ruku. Setelah membaca surat pendek, gerakan kedua adalah ruku. Ruku memiliki makna seakan-akan seorang yang sedang melaksanakan sholat itu mengatakan, "Akulah hambamu dan sungguh aku telah menghamparkan tanganku kepadamu." Kemudian saat bangkit dari ruku bermakna permohonan kepada Allah agar dibebaskan dari segala dosa. Lalu Allah berfirman, "Sungguh aku telah membebaskanmu dari segala dosa." Dan yang ketiga itu adalah sujud. Setelah ruku adalah sujud. Makna dari sujud yang pertama saat diletakkannya dahi di atas tanah, yaitu seakan-akan seorang hamba sedang berkata, "Dari tanahlah engkau menciptakanku." Lalu makna mengangkat kepala dari sujud yang pertama adalah seakan-akan aku seorang yang mengatakan, "Darinya atau tanah engkau mengeluarkanku." Kemudian makna sujud yang kedua adalah seakan-akan aku mengatakan, "Dan di dalamnya lah engkau akan mengembalikanku dikubur di dalam tanah ketika meninggal dunia." Nah, setelah itu makna ketika bangun dari sujud yaitu seakan-akan mengatakan, "Dan darinya tanah engkau yang mengeluarkanku lagi dibangkitkan di hari kiamat untuk dihisab." Nah, yang terakhir yaitu adalah gerakan salam. Nah, gerakan salam adalah gerakan terakhir dalam sholat. Setelah membaca at-tahiyat, seseorang akan mengucap salam sambil menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Nah, gerakan salam memiliki makna doa. "Ya Allah, berikanlah aku catatan amalku dengan tangan kananku, dan janganlah engkau memberikan catatan amalku dengan tangan kiriku." Nah, lalu bagaimana sih tata cara apabila ada satu makmum dan satu imam? Nah, saya mendengarkan dari ceramah seseorang yang bernama Buya Yahya itu menjelaskan bahwa jika ada satu makmum dan satu imam dalam suatu majelis, tata caranya yaitu makmum yang pertama itu berada di sebelah kanannya imam tapi agak ke belakang, dan apabila ada bergilir ada makmum yang kedua datang, itu posisi makmum yang kedua itu di sebelah kirinya imam, di sebelah kiri tapi agak ke belakang sedikit. Nah, jika makmumnya itu ada dua orang, jadi ada dua pilihan, yaitu makmum dua itu ke belakang tapi perlahan, mundur ke belakang dengan perlahan, atau imam itu melakukan agak ke depan. Jadi setelah nanti imam agak ke depan, jadi itu memberi aba-aba kepada dua makmum itu untuk mundur gitu. Mungkin itu kita dianggap sebagai itu hal yang gampang gitu ya, tapi itu jarang diterapkan dalam suatu masjid atau majelis apabila ada keadaan seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan membahas tentang
hal-hal apa saja sih yang dimakruhkan dalam sholat berjamaah, terutama untuk imam dan juga makmum. Nah, meski perkara makruh hanya mengurangi keutamaan pada rukun yang dibarengi saja, tetapi jika dilakukan di setiap rukun atau sejak awal sholat, bukan mustahil keutamaan sholat berjamaah seseorang bisa sia-sia begitu saja. Untuk itu kiranya perlu diuraikan kembali hal-hal apa saja yang makruh dilakukan saat sholat berjamaah sehingga bisa mengurangi keutamaan. Nah, para ulama fikih sudah menguraikannya, namun mengingat cukup banyaknya hal-hal makruh dalam sholat berjamaah, maka dalam kesempatan ini hanya akan dibahas yang berkaitan dengan posisi makmum saja. Nah, yang pertama itu adalah makruh jika posisi makmum itu sejajar dengan posisinya imam sejajar. Yang menjadi ukuran sejajar itu adalah tumit. Jika makmum itu sholat berdiri, 2 pantat jika makmum sholat duduk. Nah, lambung jika makmum sholat sambil tidur miring, dan kepala jika makmum sholat sambil terlentang. Nah, jika makmum yang menyamai posisi imam dengan tumitnya, maka makruh baginya dan ia tidak memperoleh apapun keutamaan berjamaah. Jadi yang dimaksud di sini dari tadi ada posisinya berdiri itu adalah pantat, terus ada lambung jika makmum sholatnya itu sambil tidur itu adalah dari ruksoh. Jika seorang makmum itu tidak bisa sholat sambil berdiri, itu makmum bisa sholat sambil duduk, atau kalau enggak terlentang berbaring. Nah, yang kedua yaitu makruh jika posisi makmum itu sendiri berdiri di sebelah kirinya imam atau terlalu jauh dengan imam. Seharusnya ia berdiri di sebelah kanannya imam, dikecualikan si makmum tersebut tidak memungkinkan berdiri di sebelah kanannya imam. Tadi udah dijelaskan ya dalam pembahasan sebelumnya. Nah, yang ketiga hal-hal yang dimakruhkan yaitu ada makruh jika makmum itu berdiri di sebelah kanan makmum yang pertama. Jadi makmum yang kedua itu berdiri di sebelah kanan makmum yang pertama yang sudah lebih dahulu berdiri di sebelah kanan imam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.